Oke, satu pertanyaan lagi. Apakah menjadi mahasiswa harus melalui banyak ospek? Jawabannya ya, kalau sistem di kampusnya seperti itu berarti harus melalui gitu kan. Tapi sebenarnya ini kalau menurut saya, menurut pandangan dari saya, sebenarnya mahasiswa itu nggak harus kok melalui banyak sekali ospek. Nah, saya pernah menyampaikan bahwa jika nilai yang ditanamkan dari setiap ospek di tahap-tahapannya itu sama, kenapa nggak satu aja selesai gitu. Nah, saya pernah membahas tentang itu. Jadi panjang lah saya menjelaskan panjang kenapa ospek itu sebenarnya cukup satu aja itu di diskusi Lentera ya, di diskusi forumnya Lentera. Kalian bisa menontonnya di YouTube-nya Lentera tentang apa judulnya kalau nggak salah itu yakin masih mau ikut ospek. Ya, Lentera itu komunitas literasi yang saya bentuk. Nah, di sana saya menjelaskan juga tentang bagaimana sih sebenarnya ospek itu kok berlebihan. Ya, salah satu audiens juga mengatakan bahwa sebenarnya ini membuang-buang anggaran gitu kan, boros anggaran dan lain sebagainya. Sehingga saya menawarkan sebuah opsi ketika ospek itu hanya sekali saja gitu kan. Sekali saja, dan itu cuma di tingkat program studi atau tingkat jurusan. Karena di sana nanti kita berinteraksi, kita berjumpa dengan orang yang akan kita barengi selama 4 tahun ke depan selama masa pendidikan. Nah, kalau kita ospek di tingkat universitas, nah mungkin kita cuma sekali itu doang ya ketemunya teman dari lintas jurusan, dari lintas fakultas, itu kan sekali itu doang. Grup kalian mungkin juga akan rame 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu masih rame-ramenya. Setelah 4 bulan ya udah mulai sepi lagi kan. Tapi grup kalian yang angkatan prodi di jurusan itu kan pasti akan rame sampai lulus. Ada info apa, akan terus rame sampai lulus. Jadi silaturahim kalian di tingkat prodi itu akan berjenjang lebih jauh gitu kan. Akan terjalin lebih jauh lagi. Makanya saya tadi dulu mengusulkan tuh ospek dimulai dari bawah aja gitu. Ospek dimulai dari bawah aja karena yang bawah ini menjadi pondasi. Bawah ini orang-orang yang ada di bawah, yang ada di prodi ini adalah orang yang akan membersamai kita selama 4 tahun ke depan gitu. Makanya kemudian nanti ketika ospeknya naik ke fakultas, ke universitas, nah itu mereka kan pasti berada di kelompok yang berbeda-beda dan mereka menemui masalah yang beragam-ragam, sehingga nanti dari masalah itu mereka bisa curhat tuh ke grup angkatan gitu kan, atau ke teman angkatannya, atau ke teman jurusannya itu tadi, ke teman program studinya itu tadi, sama teman program studi dia bisa curhat, saling curhat. Nah, kalau orang udah mulai curhat-curhat, mulai berani mengeluh, itu kan berarti keluarganya udah udah ada hasilnya gitu kan, udah terbuka dan lain sebagainya. Makanya ospek dimulai dari bawah aja gitu kan. Usul gitu dulu di forum itu. Kemudian ada yang menyatakan, ada yang menjawab, nah kalau gitu untuk apa ospek di tingkat fakultas sama universitas gitu kan, untuk apa diadakan, kan mereka udah kenal dengan prodinya dulu, terus udah kenal dengan lingkungan kampus. Nah, saya balik tanya, terus untuk apa ospek selama ini panjang banget kalau dengan satu ospek saja tujuan pengenalan kehidupan kampus sudah selesai. Untuk apa ada ospek berjenjang kayak gitu, kalau dengan satu ospek saja kehidupan kampus sudah kita kenali dengan baik gitu kan, dan lain sebagainya. Perbincangan kita panjang lebar. Nah, terus saya memiliki opsi lagi tuh. Ya udah kalau gitu tanamkan nilai yang berbeda. Misalkan di tingkat prodi itu fokusnya ke pengenalan kehidupan kampus, pengenalan aktivitas-aktivitas akademik di kampus dan lain sebagainya, pengenalan lingkungan kampus dan lain sebagainya. Kemudian naik lagi di tingkat universitas misalkan. Yang ditanamkan adalah nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai bela negara dan lain sebagainya. Jadi ada nilai yang berbeda yang ditanamkan di setiap tingkatannya itu tadi. Jadi kalau pertanyaannya apakah menjadi mahasiswa harus melalui banyak ospek? Kalau kondisi yang sekarang sih memang begitu kenyataannya ya. Jadi kamu harus melalui banyak sekali ospek. Tapi kalau menurut saya sendiri sebenarnya cukup satu ospek saja itu udah clear sih, udah selesai. Kalaupun banyak ospek, tapi konsepnya nggak kayak gitulah, nggak kayak yang banyak sekarang gitu. Satu pun itu saya memiliki konsep yang berbeda, sangat berbeda dari yang sekarang kebanyakan ada. Saya memiliki konsep yang berbeda. Saya juga usul juga di diskusi itu, gimana sih konsep ideal menurut saya, konsep ospek ideal menurut saya, dan itu dengan dijalankan satu kali ospek saja sudah cukup, nggak perlu berjenjang itu. Kalian bisa nonton, kalau udah diupload bisa nonton di YouTube-nya Lentera gitu. Itu dari saya, terima kasih. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, aktifkan notifikasi loncengnya, dan share agar lebih banyak lagi yang merasakan manfaatnya.